minum tua, sekarang minumnya Legen bersoda. Sensasinya kan sama. Nah, leadership itu bukan project leadernya sama, bukan aku bukan project leader gitu. Tapi aku ngelit orang-orang ini bagian yang berkomunikasi dengan masyarakatnya. Itu juga berkaitan dengan leadership. Kalau nggak ada leadership, masyarakatnya marah dong, diganti karena kan sudah terbiasa minum tua. Gitu. Ya, oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah bisa misalnya kita sudah menceritakan 2 contoh di leadership dan kita memakai salah satu contoh itu lagi di networking, apakah bisa seperti itu di SN networking? Kalau saranku Atau harus pribadi jangan ya gitu. Maksudku gini, bukan nggak boleh, tapi alangkah baiknya ketika sifat esai itu bervariasi. Kenapa bervariasi? Misalkan gini, kita di leadership kita bahas tentang project A. Di networking kita harusnya bilang project B. Kenapa? Karena itu untuk memperkaya pembaca aja. Kalau menurutku ya. Kalau kepaksa nggak apa-apa, tapi harus pakai sudut pandang yang lain. Soalnya nanti takutnya ketika namanya baca cerita ya, ini kan bagus-bagusan cerita, bagus-bagusan bikin narasi gitu kan. Ketika cerita A lebih bagus daripada cerita B, sebenarnya pasti akan ngambil cerita A. Makanya aku strateginya adalah ketika bervariasi itu tadi, banyak sumber itu tadi, itu membuat sebenarnya oh anak ini ternyata selain ini juga selain bisnis juga sosial ya. Oh ternyata relasinya selain bisnis itu otomatis kan gini, dia juga ikut organisasi ya, walaupun anggota gitu. Jadi nggak masalah gitu. Itu kalau menurutku pribadi ya, itu harusnya digali yang lain aja gitu. Ya, terima kasih Mas Mirza. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Alia Fitri Maharani. Saya ingin bertanya, apakah pendaftar yang memiliki pengalaman yang lebih lama akan memiliki kesempatan yang lebih besar? Dalam waktu experience. Gini, ada yang menarik lagi, ini pertanyaan yang bagus sih. Jadi Chevening itu menurutku pribadi ini jadi nggak ada di tulisannya di Chevening official. Ini secara pribadi ya. Chevening itu ada 3 klaster menurutku. Yang pertama yang sudah sangat matang, biasanya itu usia 35-40. Itu sudah sangat matang. Experience-nya itu luar biasa. Mulai dari konsulat, mulai dari direktur perusahaan, di situ semua. Yang kedua adalah orang-orang yang tengah, semi matang, gitu. Jabatannya manajer, supervisor, gitu. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya prospek ke depannya agak panjang, bagus, gitu. Kalau aku pribadi, itu kategorinya nomor 3. Jadi pengalamanku itu ketika aku masuk Chevening, wow gitu, teman-teman wow, ada yang gaji sampai 50 juta, 100 juta, gajinya terus jabatannya tinggi-tinggi sekali gitu kan. Ya kalau dibandingkan saya kan juga jauh sekali kan. Jadi itu tidak masalah. Terus aku juga punya pengalaman itu waktu dulu interview, salah satu yang interview, jadi Chevening itu interviewnya per 1 jam, jadi yang nunggu itu pasti 1 orang, jadi kalian tidak bisa melihat orang lain gitu. Nah waktu itu yang interview sebelum aku itu dia pengusaha kelapa sawit, minyak, pengusaha minyak, benar-benar pengusaha minyak, sudah mature, usianya 40 enggak sampai 35 sampai 40 lah, aku lupa usianya, itu enggak lolos Chevening. Gitu. Karena menurutku ada klaster itu tadi. Jadi memang Chevening itu punya tujuan tertentu di short term, medium term, sama long term gitu. Gitu sih. Jadi presentasinya tergantung ya. Jadi nggak ada, semua punya kesempatan yang sama pada akhirnya. Gitu. Jadi tidak berpengaruh ya seberapa banyak tahun pengalaman kerjanya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan dari KGB Victoria. Apakah menurut Mas jurusan yang kapitalis seperti MBA akan berkesempatan mendapatkan beasiswa Chevening?
Jika iya, bagaimana input Anda supaya esai dituliskan tidak terkesan self-centris dan bisa disambungkan dengan apa yang dikerjakan atau interest pemerintah di UK? Terima kasih. Gini, Master kalau of Business Administration, apakah? Oke. Di Chevening itu tidak ada namanya konsep kapitalis dan konsep apa kayak gitu, nggak ada sih. Yang penting adalah kalian linear, goalnya linear dengan UK gitu. Jadi kalau misalkan ambil jurusan MBA gitu kan, apakah kesempatan mendapatkan Chevening? Ya punya kesempatan, karena temanku juga ada yang ambil MBA. Dan itu satu angkatanku 3 orang ambil MBA gitu. Tapi apakah yang ambil MSc kesempatannya lebih besar? Nggak tahu juga, tapi banyak kan MSc gitu. Kenapa? Alasannya bukan masalah kesempatan lolos apa enggak. Sekali lagi bukan masalah kesempatan lolos apa enggak. MBA itu cuma di cover 18.000 pound gitu. Jadi sisanya itu bayar sendiri. Teman-teman Chevening itu nggak mau bayar sendiri tambahannya gitu. Jadi daripada ambil MBA, teman-teman itu ambil MSc yang mahal sekalian gitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan lolos apa enggak, tapi memang kenapa yang ambil MBA sedikit, karena di Chevening itu sudah dituliskan bahwa yang di cover 18.000. Rata-rata course itu 25.000. Jadi paling enggak kita nombok sekitar 7.000 pound ya, 7.000 pound atau enggak 140 juta. Itu kalau MBA yang murah. Kalau MBA yang mahal itu sekitar 30 sampai 35 pound, 35.000 pound. Jadi kita nomboknya sekitar 17.000 pound. Siap apa enggak gitu. Kalau aku enggak siap gitu. Makanya ini enggak ada hubungannya dengan kapitalis, dengan enggak gitu. Nah, apakah bisa disambungkan? Semua itu harus disambungkan, entah itu mau ekonomik, entah itu mau medis, entah itu education, semuanya harus disambungkan. Dan itu pasti ada di website gov.uk gitu. Ya, oke, terima kasih ya Mas Mirza. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Anissa Kumairo. Halo Kak Mirza, saya tertarik ketika Kak Mirza bahas kalau kita menjadi dosen, jangan cuma menjelaskan kalau kita menjadi dosen. Mungkin bisa di breakdown insight-nya dari Kak Mirza untuk do and don'ts-nya khusus buat kita yang mau ambil master pendidikan. Terima kasih. Oke. Gini, kalian itu kan jadi dosen tujuannya apa gitu? Tujuannya ngajar. Oke, tujuannya ngajar gitu. Itu apakah sesuai keinginan Chevening gitu? Apakah kalian dikuliahkan hanya untuk ngajar di kampus? Gitu kan? Kalian kan memang bukan disuruh ya, didorong Chevening melalui konsep leadership dan career plan itu untuk secara clear itu menjelaskan track record-nya dan cita-citanya gitu. Ketika jadi dosen, ya kan? Ketika jadi dosen, ini mau ngapain gitu. Ngapainnya ini harus dijelaskan secara detail. Kalau cuma ngajar, itu pasti kemungkinan besar nggak lolos gitu. Itu sama kamu kayak masuk PNS, itu nggak clear. PNS-nya gimana? Itu nggak clear sama sekali. Nah, jadi dosen itu harus dijelaskan. Misalkan ya, aku mau membenahi sistem pendidikan melalui terjun langsung ke dalam universitas. Apa itu memperbaiki konsep pendidikan? Sekarang kan ada namanya Kampus Merdeka ya. Kalau Mbak Anissa Kumairo itu baca Kampus Merdeka. Nah, kamu mau menjadi inisiator penyambung Kampus Merdeka antara perusahaan atau enggak social organization dengan universitas. Nah, itu ada goalnya gitu. Tapi kalau misalkan dosen ngajar, ya gimana ya, itu banyak celah untuk tidak linear dengan UK gitu. Jadi harus dicarikan kenapa jadi dosen dan harus detail kenapa gitu. Kalau misalkan cuma jadi dosen dan do dannya itu aku nggak bisa ngasih detail karena jadi dosen itu banyak tujuannya gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih detailnya. Tadi detailnya seperti itu ya. Kalau misalkan jadi inisiator Kampus Merdeka, it's okay gitu. Kalau menurutku oke-oke aja gitu. Karena Kampus Merdeka ini nanti berkaitan dengan kampus yang ada di UK. Itu bisa dikolerasikan. Tapi kalau dosen ngajar gitu, posisi saya ini juga ngajar di beberapa kampus. Tapi aku nggak profesi sebagai dosen. Nanti akan ditanya juga kenapa nggak jadi pembicara aja, kenapa nggak jadi dosen lepas aja untuk sekedar passion ngajar. Nah itu nanti akan agak susah gitu.
Ya, semoga menjawab ya Kak Anissa. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Rani Putih Melinda. Halo Kak, izin bertanya.